Assalamualaikum lur. Assalamualaikum tepang deui sangan saya teh Bobon deketan. Halo, assalamualaikum barudak. Anak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini. Halo guys, hari ini aku mau menceritakan tentang baruan di 2022. Alhamdulillah, besok kita akan memasuki tahun 2023. Semoga channel Barudak Sunda makin jaya ya. Subscribernya bisa sampai 30 lah, nggak apa-apa. 50 ya 100 subscriber deh. Guys, kalau video ini kalian tonton, insya Allah rezeki kalian gue doain demi Allah, derajat kalian naik 70% demi Allah, gue doain. Halo guys, terima kasih banyak. Ya gue emang orangnya nggak mau ribet ya, harus bikin intro, harus bikin ini. Gue orangnya malas gitu, karena gue dalam proses video pasti bakal ada yang bagus dan enggak itu. Gue itu orangnya pemalas banget guys. Jadi gue kadang kalau misalkan ada, kadang misalkan apa sih yang FYP gitu di dalam satu video ini. Sedikit dari gue. Jadi buat lo yang ngomongin, Bang, atau misalkan gimana sih kunci sukses itu? Ya, jadi saya akan kasih tahu cara bagaimana yang namanya sukses, terus cara bagaimana kita, kadang kan orang, jadi gue hari ini topiknya ke-1 menceritakan tentang yang namanya gimana sih cara sukses yang gue lihat dari orang lain, yang gue lihat pahami dari semua artis-artis Indonesia, yang gue lihat dari mata gue, dari otak gue. Jadi kalau jadi artis tuh harus gini, ya jadi artis harus gitu. Ya itulah, kita harus perbanyak ilmu di dunia ini guys. Bang, kenapa sih bener rambut? Gak apa-apa dong. Kenapa gitu? Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Well, oke, my brotherku, ya, partnerku, anjing, barudak. Gue orangnya mau kalian nonton. Ini gak apa-apa ya. Gue ikhlas ta'ala. Gue bikin konten ini, mau ada yang nonton, mau enggak ada yang nonton, gak apa-apa. Karena gue menyadari gue bukan artis, gue bukan keturunan artis. Jadi kalau keturunan artis kan bikin video langsung FYP. Gue bukan keturunan artis, gue minta maaf. Saya lagi, gue hanya orang biasa. Gue hanya orang yang ya inginlah gitu kehidupan gue naik ke 10% gitu dari aplikasi YouTube. Gue nggak minta dari YouTube biar gue dapet cuan. Gue enggak, gue cuman pingin gue itu banyak terkenal gitu. Jadi ya orang-orang tuh pada tahu gue, ini si Fadlan bikin konten FYP. Gue pingin ada suara kayak gitu di orang. Masa gue di TikTok, gue di mana, pokoknya gue kalau misalnya bikin konten, gue nggak pernah bikin konten sekali-kali gue nggak ngomong kasar. Karena gini ya, kita di sosial media kita bagus ngomongnya, wah assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Gue nggak pantas gue ngomong kayak gitu. Gue, hai barudak, kumaha kabarna poe ayeuna. Paling gue gitu karena gue darah Sunda. Gue mencintai bahasa Sunda. Gue kayak gitu doang. Gue nggak gue ikhlas kok. Gue bikin video sampai memori gue penuh, tapi nggak ada yang sekali orang nonton. Paling ya itu nonton ya paling ya cuma FYP doang kalian gitu. Tapi gue dapet ilmu guys, cara bagaimana kita, pokoknya kalau kita mau viral, kalau kita pingin kita pingin viewers kita naik, kita pingin itu, cara bagaimana sih kunci kesuksesan lewat jalan agama kita masing-masing. Kalau kita sukses lewat jalan Tuhan, wah Masya Allah guys. Jadi kita sukses harus lewat jalan Tuhan, bukan lewat jalan manusia. Gue ngasih tahu itu doang. Kenapa guys? Kata-kata orang yang sukses
sama manusia jadi ada orang yang sukses sama manusia, ada orang yang sukses sama Tuhan. Beda guys. Jadi lebih enak orang sukses sama Tuhan daripada orang sukses sama manusia. Kok bang gitu sih? Kan sama, kita sukses juga kita membutuhkan orang lain. Kita kita mencari kesuksesan emang lewat jalan Tuhan. Dengerin dulu. Sebelum itu saya minta maaf kalau misalnya perkataan saya ini tidak memasuki akal kalian. Dengerin saya. Jadi guys, inspirasi saya hari ini saya cuman gini doang. Kemarin-kemarinnya saya ngomong gini, ya Allah kapan channel YouTube saya berkembang? Ya Allah kapan saya ngomong sama kalian sumpah demi Allah. Ya setidaknya kalau misalkan YouTube kasih gua uang dari lewat YouTube deh. YouTube kasih gua uang. Kalau gua udah sukses, kalau gua nama gua udah ternama di dunia ini. Ini ngeri ya. Di dunia ini buat apa sih kita? Tuhan itu hanya ngomong kepada hambanya, wahai hambaku, ayolah berbuat baik kepada manusia. Wahai hambaku, berikanlah ilmu kepada orang lain yang banyak. Apakah Tuhan ngomong, wahai hambaku, bersombong-sombonglah kepada orang lain? Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Ya, ayo. Gua percaya sama kalian. Kalian bisa lebih sukses dari orang lain. Kalau suatu saat nanti video ini FYP, saya hanya minta sama Allah SWT, tolong diangkat derajat kamu, derajat saya 70 derajat. Saya minta sama Tuhan, kalau video ini FYP, saya hanya minta sama Tuhan, tolong di 2023 nanti derajat saya tolong dinaikkan 70 derajat. Derajat saya 70, derajat kamu 70 derajat. Amin ya rabbal alamin. Bang, topiknya kan tadi gimana cara sukses, gimana cara apa? Yes. Gue cuma mau ngomong sama kalian. Saya lihat dari semua artis-artis yang di tanah air Indonesia ini yang menjadi artis seperti Arafi, Kang Sule, terus Rizky Febian. Dengar guys, kunci sukses itu ya, nih yang 3 orang yang saya sebutin tadi, Raffi Ahmad, Arafi, Kang Sule, sama Rizky Febian. Gue ngidolain 3 ini. Kenapa saya ngidolain ini? Karena dia itu berdarah Sunda. Arafi orang Sunda, Kang Sule orang Cimahi, Febian orang Cimahi juga karena anak dari Kang Sule. Gue dengar dari inspirasi pokoknya gue percaya buat lo yang suka dibully di sekolah entah di mana, nggak apa-apa ya, oke? Karena tidak semua orang yang ngebully lu itu entah itu hanya jahat, entah itu hanya apa. Maksud gue kalau di sekolah, gue jujur sama kalian, gue orangnya pecundang, gue orangnya pemarah, gue orangnya baperan, gue itu nggak gue tuh susah lah nyari temen, nyari pasangan, nyari apa. Karena hidup gue tuh ya, gue mah hidupnya gini. Gue kan kalau di sekolah gue sekolah di SMP Yayasan Atikan Sunda. Gue orangnya suka ngajailin orang lain. Gue orangnya itu sering buat orang lain emosi. Karena kenapa? Lewat jalan gue ngejailin, jadi gue kan banyak teman-teman di SMP itu karena gue ngejailin. Tahu lah kalian, kalau kalian yang nontonnya kelas SMA, kalau kalian ya nontonnya SMA, kuliah, pastilah ngaledek bapak mah udah pasti ada gitu. Karena di setiap SMP mana tidak akan ada yang namanya pastilah ngeledek bapak mah, pasti bakal ada. Kayak ngeledek orang tua pasti bakal ada. Kalau saya mengakui saya bukan orang pemberani.
Saya orangnya bukan culun ya, bukan saya nggak berani sama orang lain, tapi saya udah malas mencari keributan ini. Buat apa sih saya tuh di dunia itu, saya pingin damai hidup tuh. Jadi saya kesini saya damai, kesini saya damai. Saya udah malas saya. Kesatu saya itu nggak punya saya tuh orangnya nggak berani. Saya itu tidak seperti orang lain, berani mengungkapkan rasa cinta sama orang lain. Saya itu orangnya nggak berani. Maka saya itu kalau saya suka sama orang lain, kalau saya suka sama cewek, saya tuh dipendem. Saya cinta sama orang lain. Adalah saya tuh cewek, saya suka sama cewek itu, saya pendem sampai saya tahu informasinya. Oh, bahwa cewek itu tuh gini, cewek itu gini. Dari situlah gue udah, sekarang hidup gue gini guys. Mau orang lain suka sama hidup gue, alhamdulillah gue terima. Mau orang lain berkata bahwasannya, wah udah jangan misalkan mencik Sunda mah guys, ulah ulin jeung si Padlan mah udah ngomong lagi ayeuna kucing coplok, terus ngomongna nya rada kitu ya. Saya gini ya, sekarang mau orang berteman dengan saya sangat berterima kasih kepada dia. Mau dia tidak mau berteman sama saya tidak akan apa-apa, karena banyak di luar sana saya bisa saya bisa cari teman dari negara mana. Sekarang kan sosial media itu banyak luas ya. Sosial media itu ada yang orang Amerika, orang Perancis, orang Indonesia, orang India, orang mana, itu banyak. Jadi sosial media itu banyak guys, bukan kita berteman itu kita boleh berteman sama orang bule, kita boleh berteman sama orang mana. Jadi gue itu sekarang dulu gue milih-milih guys kalau berteman tuh. Maaf ya, saya bukan menghina agama Kristen. Jadi saya dulu gini, males gue maaf ya, itu gue dulu. Gue males berteman sama orang Kristen, nyembah Yesus gini-gini. Tapi sekarang gue tahu kenapa Indonesia itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi bersatu-satu tetap jua. Jadi toleransi di Indonesia tuh banyak. Agama di Indonesia tuh banyak. Ada Konghucu, Kalanteng, Kalanteng itu kan Konghucu ya. Ada Konghucu, Kristen, Buddha, Islam. Ada agama Protestan, Katolik, terus apalagi sih? Ya banyak lah pokoknya, agama-agama itu banyak sekali. Yang penting kita, kalau hidup kita pingin aman, kita pingin jagain sama orang lain, kita harus lebih baik jadi seekor sampah lah gitu di hadapan orang-orang yang membenci kita. Buat apa sih kita kok gini ya, cek pepatah Sunda mah, amun jelema jahat, jangan kita jahatin lagi. Buat apa coy? Sama dengan jelema jahat itu sama dengan orang apa ya Allah namanya itu, orang apa ya Allah namanya itu. Jadi kayak jadi orang jahat sama orang jahat itu kayak orang gila sama orang gila itu ya itu, orang jahat sama orang jahat. Saya pernah ngedengar dari Ustadz Effendi, dia ngomong gini, jik urang muncik Sunda mah jik baiklah baik batu ngomongkeun urang tentang kagorengan urang tina naon, urang mah alhamdulillah kurang dik dibageran. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita kasih kebaikan, kita baikin, suatu saat dia bisa jadi baik sama kita. Guys, semua orang pasti butuh sama orang lagi. Saya butuh dengan Anda butuh dengan saya. Saya prinsip gini guys, orang jahat sama saya akan tetap baik sama dia. Meskipun dia suka ngomongin saya di belakang, meskipun dia suka ngomongin saya tentang kejahatan saya dibuka, pokoknya aib-aib saya dibuka. Saya itu punya teman gak pernah pilih-pilih. Mau orang itu rajin mabuk, mau orang itu rajin perokok, mau orang itu orang jamet gak apa-apa lah. Gue pingin gue banyak teman, gue pingin gimana caranya gue harus sukses tanpa
bantuan dari teman, saudara, kakak kandung. Gue demi Allah, gue minta sama Allah, gue minta sama Tuhan, ya Allah, kalau nanti saya udah besar, saya kuliah, saya keluar, saya pingin sukses tanpa adanya saya bantuan dari saudara, keluarga besar gua, dari ibu gua, dari apa, gua nggak minta. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti, oh ya, gua harus minta, bisa gua minta modal, gua janji suatu saat nanti Indonesia bakal maju. Maju apa? Gue minta sama Allah, ya Allah, semoga Indonesia ini anak-anaknya, jadi Indonesia ini, gue percaya sama Bapak Joko Widodo. Pokoknya buat nanti saya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong berikan presiden yang baik, yang jujur, yang memperdulikan rakyat. Saya minta sama Allah, karena Indonesia itu dilihat dari saya, Indonesia itu suka perdamaian. Ya, kita berikan contoh yang baik, kita berikan, kita dukunglah presiden-presiden kita itu, karena presiden pingin rakyatnya maju. Buat apa negara adanya presiden itu buat memajukan negara. Tanpa presiden kita jadi apa, boy? Saya respect sama Bapak Joko Widodo. Apa? Dia bisnis sama negaranya lancar. Dia itu saya lihat dari TikTok ya, katanya Malaysia atau mana gitu mau ngejadiin Jokowi itu wakil dari negaranya. Gua kalau misalkan nanti Bapak Joko Widodo ganti periode atau nggak, Bapak Joko Widodo udah nggak jadi presiden Indonesia, saya minta semoga Bapak Joko Widodo, kalau nanti masih ada 3 periode buat Bapak Joko Widodo, saya minta kepada Allah semoga Bapak Joko Widodo bisa sehat selalu, bisa rezekinya lancar, bisa sayang sama rakyatnya, bisa peduli sama rakyatnya, bisa apa sih istilahnya, semoga di 3 periode Bapak Presiden Joko Widodo ini Anda bisa sukses, Anda bisa ngebahagiain rakyat, Anda bisa cinta sama rakyat. Saya hanya itu aja. Bang, mana sih kok lu mau ngomongin tentang negara, tentang apa, tentang tadi, tentang ceramah, tentang ini. Saya ngomong, saya berbagi ilmu kepada Anda. Yes? Saya salah nggak saya ngomong kayak gitu? Enggak. Bang, lu kok so tahu sih orangnya? Nggak apa-apa. Gue nyari ilmu, gue so tahu. Gue orangnya kepoan. Misalkan lu ngomongin negara, gue bisa ngomongin negara. Gue orangnya kepoan, boy. Iya, gue ngakuin, gue orangnya kepoan. Gue tuh sok apa ya? Gue tuh orangnya kuat begok. Kuat begok tuh jadi namanya kuat begok tuh jadi kobe teh non sih. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong terus dia ikut ngomong gitu, jadi kobe namanya, itu kobe ya itu nggak apa-apa lah gitu. Pokoknya saya lihat di 2023 ini ya, kata orang mah Indonesia itu di 2023 katanya ekonominya turun, tapi saya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di 2023 nanti Indonesia bisa makin maju, rakyatnya bisa pada baik, rakyatnya cinta perdamaian, terus rakyatnya bisa sayang sama pemerintah bisa sama rakyat, presiden bisa sama pemerintah, terus pemerintah bisa sama presiden bisa sayang sama rakyat. Saya hanya butuh itu. Rakyat itu hanya butuh kasih sayang negara. Kalau dunia Indonesia ini emang
rakyat butuh presiden, presiden butuh rakyat. Setuju Anda? Setuju. Karena tidak akan ada presiden kalau tidak akan ada rakyat. Maka kalau suatu saat nanti gue jadi pemerintah, gue jadi DPR, gue jadi presiden, gue minta sama diri gue sendiri, gue jadi presiden. Cita-cita SD gue pengen jadi presiden. Gue nggak akan korupsi sama rakyat, gue akan sayang sama rakyat, gue pingin cinta sama rakyat, gue pingin dekat sama rakyat. Kalau gue gini, misalkan kalau rakyat makan bubur, gue juga harus makan bubur. Kalau rakyat makan di Padang, gue pingin makan di Padang. Kalau rakyat pergi umroh, gue pingin umroh sama rakyat gue. Kalau gue jadi presiden gitu, demi Allah semua. Gue pingin rakyat gue mencintai gue dan gue bisa mencintai mereka. Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi kunci sukses itu yang saya dengar ya, tuh saya dengar di TikTok. Apa sih kunci sukses itu? Yang ke-1, ini kata TikToker Bang John, tahu nggak yang apa tuh yang punya perusahaan Hive apa gitu, pokoknya Bang John deh di TikTok. Lihat Bang John kan dia ngomong, ada orang kayaknya dia bikin konten, Bang John apa sih biar bisa sukses? Kata dia, ke-1, kalau kita pingin sukses, jangan pernah mengatur Tuhan. Kedua, jangan dengerin omongan orang lain. Ketiga, ini menurut saya, cara kita bisa sukses, kita harus memiliki tata krama yang baik. Gini ya, contohnya misalkan Anda punya restoran Anda, karyawan Anda pada jutek-jutek ya. Ada tuh contohnya. Saya kurang maaf ya, maaf. Mungkin orang lain suka sama restoran itu. Kan di Jakarta itu ada yang namanya restoran namanya Keres Dinner tuh. Gue nggak suka lah sama Keres Dinner tuh. Kenapa? Karena orangnya pada jutek-jutek, terus tuh menu makanan gitu-gitu, ya nggak apa-apa lah, namanya juga ya itu agak beda dari yang lain ya. Sampai masa kita beli kentang terus kentang kita diambil? Kan kalau orang yang punya emosi tinggi bisa menghancurin Keres Dinner, bener gak? Kayak gue orangnya emosian. Gue kalau misalkan gue dijailin nih, terus ngejailinnya wah bener-bener ini, gue bisa marah. Gue nggak takut sama siapapun. Kata Ustadz Ujang Bustami ngomong gini, kekuatan, kekayaan, mobil semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatan kita, mental kita itu hanya kekuatan hanya Allah. Meskipun gua pecundang, meskipun gua apa, tapi kalau Allah sudah mengirimin gua, udahlah, lu di suatu saat nanti lu bakal bela diri lu kuat. Gue pingin di 2023 nanti gue bisa umroh ke tanah suci sebelum gue wafat, boy. Meninggal itu bukan anak kecil, anak gede ya. Meninggal itu gimana umur, gimana takdir. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal tabrakan terus meninggalnya dalam keadaan sujud, itu takdirnya, men. Takdirnya itu Allah yang lebih tahu, men. Sekarang misalnya gini, amit-amit ya Allah, naudzubillahi min dzalik, semoga aku diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur. Misalkan gue kata Allah gue besok meninggal nih, tapi gue udah tahu ini besok orang bakal maut ya. Tapi misalkan di kata Allah tuh gue tuh meninggalnya itu di restoran, padahal gue nggak ke restoran itu. Tiba-tiba pas gue di jalan gue mati, ya udah sesuai takdir, men. Itu Bang, mohon maaf Bang, adik, saya jujur saya bukan keturunan artis. Saya bukan keturunan yang namanya hodam Pajajaran seperti itu. Saya bukan keturunan seperti itu.
Tapi saya selalu menyadari di diri saya cinta dengan Siliwangi. Saya cinta dengan Siliwangi. Kenapa? Karena Siliwangi simbolnya orang Sunda. Ya, coba Anda lihat, buat Anda yang orang Jakarta, Anda orang mana? Orang Sunda itu ngomongnya ramah. Ciri-ciri orang Sunda itu ngomongnya ramah, sopan santun, terus sayang sama rakyat, sayang sama itu buat orang Sunda. Orang Sunda itu someah. Orang Sunda itu babari heureuy, eta orang Sunda. Amun orang Sunda cicingeun, eta orang Sunda. Ya jauh cicingeun mah kitu mah. Jadi gini guys. Kedua, ini gue dilupa lagi. Yang ke satu apa ya? Ke satu tentang caranya kita sukses. Kedua, apa ya? Gue lupa lagi, ya Allah. Gini guys. Ya ini ngobrol aja kita. Saya nggak minta sama Allah. Ya kalau video ini FYP, saya berterima kasih kepada YouTube. Kalau tidak, saya tidak apa-apa. Saya hanya memberikan ilmu saya, pengetahuan logistik dari otak saya kepada Anda semua. Begini guys. Sekarang gue menyadari guys. Apa di Indonesia simbol Bhinneka Tunggal Ika tuh banyak guys. Ya. Yang ke satu, kita harus toleransi. Yang kedua, kita harus mempunyai tata krama. Yang ketiga, kita harus mempunyai kesopan santunan kita. Yang keempat, kita harus bisa menjaga bahasa kita. Bahasa itu apa? Jadi, kalau contohnya saya, kalau Anda sudah mencintai suku Anda, pasti setiap Anda kemana-mana, pasti Anda, misalkan aku suka sama suku Sunda, berarti orang kudu suka oge dong sama bahasa Sunda, apa-apaan Sunda, kujang Sunda, apa Sunda, ilmu Sunda, berarti kita harus mencintai, benar gak? Iya. Misalkan Anda orang Jawa, Anda suka dengan budaya Jawa, berarti Anda harus mencintai bahasa Jawa, Anda harus mencintai ilmu Jawa, Anda harus mencintai keragaman budaya Sunda, budaya Jawa, ya kan? Di Indonesia tuh suku tuh banyak, ada suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Padang, kan banyak tuh ya. Suku Padang tuh apa sih ya? Bukan Batak, apa? Suku apa nih? Papua tuh apa? Ya pokoknya banyak deh. Suku tuh ada suku Betawi, ada bukan soto ya. Ada suku Makassar. Setiap daerah pasti memiliki setiap provinsi pasti bakal memiliki suku berbeda. Kayak Jakarta, Betawi, dalu cangnya, dalu tong. Kalau di Sunda, Aisyah. Nah, itu ciri khas orang Sunda itu. Kalau misalkan temannya nih ada salah nih, misalkan dia lagi minum tiba-tiba ketumpah sama temannya, pasti orang Sunda begini, Aisyah tidak cicing. Artinya tuh, kenapa kamu meninggal bisa diem gitu. Kalau orang Sunda kan dalu tong, dak lu nggak mau diem baik. Nah, orang kan setiap logat suku itu berbeda-beda. Kalau Batak kan bocah ini itu orang suku. Orang Batak ini gini, orang Batak itu kayak bahasa Medan gitu. Kayak gimana kemarin kau jadi ke sana, kemana? Itu kau ke Padang, jadi ke Padang. Nah, itu bahasa Batak. Tapi kok bahasa Dayak saya nggak tahu. Saya tidak tahu logat bahasa Dayak. Kalau Jawa tuh logatnya gini, kayak Jawa itu kan amun, kalau Sunda tuh logatnya kayak Aisyah wani kain goblok gitu kasarnya. Kalau bahasa Jawa itu bahasa Sunda itu logatnya ada kasar, ada lemas. Kalau lemasnya itu kayak kunaon teh, kayak misalkan kunaon atuh jang menit bisa menit daek cicing jang omat
kudu bisa boga rasa santun ka batu. Nah itu logat lemes gitu ya. Kalau lemes gue tuh mencintai bahasa Sunda itu nya saya tuh kurang, kalau bahasa Sunda saya kurang bisa logat yang lemas. Jadi saya kalau ngomong yang babaturan oke make logat kasar we. Anjing ti mana sia kamari teu ngajak ka aing. Nah, itu logat kasar kata-kata anak muda sekarang SMP, SMA sampai kuliah pasti logatnya gitu kalau sama teman. Jing kemana wae mana geus tara ulin ayeuna mah. Gawe wae atuh, bray. Nah, kan ini mah ya kitu ya, bray ya. Kan semakin zaman naik pasti dong kosakata makin banyak dong, kayak ayeuna kan baper bawa perasaan, pundungan. Ya sarua sih pundungan yang baperan dia sama aja, baper sarua bawa perasaan, pundungan sarua di. Terus sekarang tuh kayak gabut, kudet, kurang update, kan banyak sih kan kosakata itu. Kudet terus cunihin itu kosakata wah banyak sekali gitu ya. Gua itu orangnya malas dia. Gue tuh orangnya pemalas. Gue orangnya bukan pekerja keras. Gue orangnya malas gitu. Jadi gue apa ya? Gue percaya sama Tuhan. Gue bisa sukses. Gue bisa sukses gitu. Gue gak peduli mau orang lain ngomongin gue, mau orang lain apa. Gue gak menerima bullshitan lu gitu. Banyak omong doang lu tuh. Manusia itu sekejap mata guys. Kayak gini misalkan gue sama lu, gue orang jeung maneh gitu. Misalkan orang ngomong kieu, misalkan nama kamu misalkan Ilham, ke orang ulinnya ka imah maneh jam 3, pas di jam 3 gue ngomong gini, jam 4 Ilham orang edek mandi heula, jam 4 lu ngomong gini lagi, sorry orang teh bisa datang. Ya orang aya dulu kak imah. Kan orang manusia itu sekejap mata guys. Misalkan lu ngomong ke gua, Lan nanti besok kita main yuk ke rumahnya si Jasmine misalkan. Terus gua ngomong gitu, hayu atuh orang mah. Tiba-tiba pas lu mau main, lu udah di rumah Jasmine, tiba-tiba lu ngomong gini, tiba-tiba gua ngomong gini, hampa orang bisa datang orang ke di imah dulu ke aya masalah, orang ditita undang. Nah itu jadi orang manusia itu sekejap mata gitu. Kadang omongan dia tuh kadang benar kadang enggak. Jadi insya Allah itu kan dulu mah insya Allah tuh antara enggak dan jadi ya. Tapi sekarang itu insya Allah tuh banyak jadi banyak enggak. Mata gue tuh kalau misalnya gue dinasihatin sama abang gue gitu, misalkan gini, mana teh atuh sok kia mana teh atuh kudu ayeuna kia gue jujur ya sama kalian semua, gue orangnya nggak mau diatur gitu. Gue malas diatur sama lu, gue nggak mau diatur sama siapapun, gue nggak mau. Karena lu kalau gue atur lu pasti nggak mau kan. Gue juga sama, gue nggak mau diatur sama lu. Tapi kalau misalkan lu ngatur tentang kebaikan, misalkan gue ngasih, ayo dong sholat, masa lu nggak mau sholat mulu? Kapan lu takut besok mati kan? Orang muda sekarang kan nggak apa-apa, yang penting hidup gue enjoy, hidup gue indie. Gue sekarang gini guys, gue udah males kok. Gue udah kayak frustasi gitu. Gue kayak di rumah gue paling tidur, main HP, jaga warung, udah aja. Gue ke kamar, gue keluar. Jadi gue di rumah naonnya jenuh gitu. Keluar asup deui. Jika ucing nyawa tuh ucing ulin we ka mana. Jadi gua mah cicingnya di kamar main HP, scroll TikTok, aya nu meuli keluar. Geus aya nu meuli asup deui. Tah gua itu gitu paling kok. Gue pernah saking gue capeknya main HP. Jadi gue gini guys, kalau gue main HP nih, ini HP gue nih, gue nonton TikTok, gue rebahan gini, gue nonton TikTok,
Terus gue nonton TikTok nih, gue kebablasan tidur ya. Gue nonton TikTok kebablasan tuh gini. Udah gue nonton TikTok apa coba? Ibu gue datang. Terus ibu gue ngomong gini. Ai mana tengah dagangan warung? Gue kan kok gue dibangunin soalnya tuh pasti nih pintu kamar ini pasti kebuka nih. Jadi kayak misalkan kayak gini. Aduh. Kayak misalkan kayak gini. Udah sholat subuh, ai mami. Langsung gue, jadi gue obahan gini. Langsung ini. Kaki gue kaget ya. Jadi kayak gini. Gitu. Gue kaget orangnya. Gue tuh orangnya gampang kagetan, bray. Gue lagi diem, tiba-tiba dia ngelewat. Gue gini. Gue tuh banyak sekali gitu di rumah ini tuh, bray. Bener, bray. Gue udah, aduh, gimana caranya ya. Gue tuh dari umur sekarang tuh orang lain ngomong gini, udah kamu tuh pikirin aja sekolah matang-matang, gak usah kamu mikirin gimana ya cara dapat uang. Ya itu lu udah sukses, lu udah banyak duit, lu nya udah sukses. Kalau gue bingung, mana ya caranya biar gue punya uang, biar gue bisa biar gue bisa banyak duit gitu kan. Gue pingin lu kayak lu gitu, beli sepatu, beli ini. Gue tuh orangnya mikir-mikir, guys. Kayak tadi aja ya, nggak apa-apa lah. Gue ngebuka ini, gue gini. Gue kan punya uang nih, gue punya uang 10.000 tuh. Set, gue naik sepeda. Ada ibu-ibu tuh, diem aja sama anaknya gini. Diem, anaknya di sini lagi tidur. Gue di dalam hati gue kayak gini. Gue suka kalau cewek ya, kayak kan ibu, gue mikir gue mau bilang gini sama Allah, ya Allah kumaha mun eta indung urang, terus kumaha mun urang teh sare di tengah jalan. Gue langsung mikir gini, ya Allah naudzubillah min dzalik, kalau misalkan engkau turunkan derajat hamba, ya Allah jangan sampai hamba meminta-minta di jalanan, ya Allah. Gue minta sama Tuhan itu, tapi gue minta sama Tuhan kebalikannya, ya Allah angkat derajat hambamu 700 tadi 70 tentu nggak apa-apa, 70 700 pokoknya angkat derajat saya gitu. Saya cuma minta itu doang sama Allah, biar saya bisa biar gue bisa membuktikan gitu bahwasanya gue seorang anak yatim, gue bisa sukses lebih dari lu. Gue pingin membuktikan kayak gitu, guys. Ya itu. Bang, sakit gak sih? Sakit gak sih, Bang? Jadi bapak lu meninggal, lu masih kecil. Guys, kalau kita ngomongin rasa sakit, semuanya pasti sakit, guys. Jadi yatim pasti sakit, guys. Yang gue alamin jadi yatim sejak gue TK. Gue pas TK ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Gue belum menyadari bapak gue gini. Gue dulu masih orang bocil anjing. Gue datang ya, bapak gue masih ingat gitu ya, almarhum tuh pakai sarung yang meninggal itu gini kan. Terus gue nggak nangis, gue cuma ngeliatin. Terus gue lihat proses pemandiannya. Terus pas pernah deh gue pas TK, gue tuh kan dari semenjak papa meninggal, gue tuh sering kalau setiap lebaran pasti gue ke Cimahi gitu, guys, ke rumah nenek, ke rumah mamahnya papa gue, ke rumah almarhum papa gue, astagfirullah, ke rumah mamahnya almarhum papa gue gitu, ke Cimahi tuh di Pemkot. Gue pernah tuh, tadi kan ada kasur nih. Nah jadi ini tuh kursi, terus ini tuh kasur. Ini kamar nenek gue. Ya kan kalau dulu gue pas TK ya pasti gue bisa dong. Ini ada poci di sini. Nah di sini ada kun. Nah kalau dulu kan gue bisa lihat kayak gitu kan. Terus tiba-tiba gue tuh kan mau ini ya. Jadi ini misalkan ini om gue ya. Om gue Om Asep. Om gue
om gue tuh gini, om gue tidur misalkan ini tuh kasur ya, gue tuh mau gini, pas gue lihat ke dapur apa coba, gue lihat bayangan hitam, tapi bayangan hitam tuh miripnya wajahnya kayak papa gue. Langsung ke kamar nenek, nenek itu ayah si papa, demi Allah Rasulullah gue ngomong gitu. Bohong. Tiba-tiba Om Asep yang gini, kenapa Padlan, ada papa om? Langsung dong Om Asep apa coba, Om Asep dia gini, tong ngaganggu nya budak paneh masih kena letik. Om Asep ngomong gitu loh om gue. Tapi sekarang gue menyadari kenapa papa gue bisa menunjukkan muka serem ke gue. Kenapa? Karena dia gak mau anaknya cunihin ke batur, gak mau anaknya sampai berbuat jahil kepalinaan ke batur gitu. Jadi kata temen gue, ay yatim kiki, tapi bebatuan ay teman saya pernah ngomong gini, selagi kamu belum nikah, kamu pasti bakal nanya. Jadi saya merasa saya tidak merasa, ya emang saya dua-duanya saya ngerasa ayah saya itu suka ada di samping saya gitu. Saya merasa ayah saya ada di samping saya, dan saya merasa bapak saya udah meninggal. Jadi saya tuh punya dua rasa itu. Jadi saya tuh saya curhat, tiba-tiba di dalam hati gue tuh kayak papa gue tuh ngomong gini, Dek sabar ya. Ternyata tuh gue mimpi ya guys, gue mimpinya gini. Jadi gue itu tuh pas masih ada mama gue, terus kakak gue masih kecil. Tiba-tiba gini, jadi si papa gue tuh nggak ngomong sama kakak gue, nggak ngomong sama mama gue. Papa gue cuma ngomong sama gue karena gue nangis. Tiba-tiba papa gue ngomong gini, Dek kenapa, Dek kunaon ya. Terus kata gue tuh, gue nggak ngejawab apa-apa. Tiba-tiba papa gue cuma ngeliat kamar ini, cuma ngeliat kamar kakak gue belah sini. Gue di situ kayak, oh berarti bapak urang teh gitu kalau urang teh sampai dia menunjukkan jadi gue ngerasa di dalam mimpi itu gue maaf gue nangis. Gue merasa oh gini ya, ternyata punya ayah, punya ibu, punya kakak, jadi masih punya ayah itu kerasa enak gitu. Oh ini yang dirasain sama orang, punya ayah, punya ibu, punya ini. Gue kayak ya Allah, kapan sih, kenapa sih gue nggak kayak orang lain gitu ya. Orang lain masih punya ayah, punya ibu, punya kakak. Wah, jadi buat saya ngasih sama Anda, selagi Anda masih punya orang tua, apalagi seorang ayah, Anda harus bisa menjaga ayah Anda sendiri ya. Karena saya pingin banget gitu, saya tuh pingin banget meluk ayah saya, pingin cium keningnya ayah saya pingin cium tangannya ayah saya, tapi Tuhan tuh susah. Saya pingin banget gitu. Nggak kelihatan kan sedihnya. Saya pingin banget ketemu di ya entah di mimpi entah di mana, saya pingin ngomong gitu. Ya kayak papa lihat sekarang adek ini atau dede ini udah jadi bujang gitu. Dede ini udah SMP gitu. Dede ini udah mengenal yang namanya bully, yang namanya susah, terus yang namanya kesedihan, kesenangan tuh udah gue alami. Jadi gue pengen ngomong, gue pengen curhat sama ayah gue. Anakmu ini sekarang udah mengenal yang namanya pedih, lelah gitu. Anakmu ini udah mengenal gengsi, anakmu ini udah mengenal namanya nggak percaya diri. Anakmu itu udah memilih gitu, memilih jalan yang baik sama yang enggak. Anakmu ini udah mau mulai dewasa. Anakmu ini udah mau
kerja, udah mau, gue mikir gini, kalau suatu saat nanti gue udah keluar dari sekolah, gue mau jadi apa? Kalau gue nggak sujud sama Tuhan gue, kemudian nanti gue mau jadi apa? Gue nggak mau jadi miskin lagi, gue nggak mau hidup serba nggak ada. Gue pingin hidup gue itu, gue punya mobil, gue punya kesenangan. Gue nggak mau kayak gue nggak mau, bukan gue nggak bersyukur ya, Tuhan kasih gue, alhamdulillah gue udah punya rumah, gue udah punya aset, mama gue di mana-mana, bukan di mana-mana sih, aset paling di pasar BTM gitu ya. Tapi gue sekarang gue alhamdulillah gitu. Gue terharu gitu pas tadi gue ngasih sama ibu-ibu, ternyata saya hanya ngasih uang seharga 7.000 kepada ibu itu, dengan kerupuknya 2.000, dengan uangnya 5.000. Tapi si ibu itu kayak ngomong, ya semoga bisa juara ya di sekolahnya. Kata gue tuh, padahal gue sering ngebantu orang lain, tapi orang lain gak pernah gitu ngucapin ke gue tentang semoga lu banyak rezekinya ya, semoga lu bisa lebih juara lagi. Gue nolongin orang lain, gue nolongin teman gue, gak ada teman gue yang ngomong kayak gitu. Cuman kenapa sih? Apakah Anda harus miskin dulu? Apakah Anda harus terjatuh dulu, Anda baru berkata berterima kasih kepada orang lain? Kata-kata orang ya zaman sekarang, kalau mau ditolong itu susah banget untuk ngomong namanya terima kasih, hatur nuhun, hatur thank you tuh. Allahu Akbar, susah tuh. Gue udah susah gitu nyari yang namanya orang yang kalau gue bantu mesti 2.000 3.000, nggak ada tuh yang orang ngomong berterima kasih. Terus gue tadi ke bapak-bapak, gue tuh kan beli minum, terus gue beli singkong, keripik singkong ya, gue kasih ke bapak-bapak itu. Gue ngomong sama Allah, ya Allah, semoga yang tadi saya kasih bisa bermanfaat kepada beliau gitu. Gue nggak minta ya Allah semoga kegantiin, enggak. Gue hanya minta semoga yang gue kasih kepada dia, semoga ya bisa bagus lah gitu. Terus pas gue ngasih ke ibu-ibu, ada adiknya mau apa tuh, makasih ya A, makasih ya A. Terus tuh hati-hati ya, ya Allah, kata gue tuh kayak ibunya berhasil mendidik anaknya. Jadi kalau misal anaknya dikasih sama orang, dia akan berterima kasih. Suatu saat kalau saya punya rezeki, kalau saya ketemu dengan ibu-ibu itu, saya akan kasih lebih dari 7.000, saya akan kasih 100.000 kalau saya punya rezeki. Demi Allah, kalau gue punya dikasih Tuhan rezeki, gue dikasih uang yang banyak, gue pingin sodako kayak Doni Salmanan. Demi Allah, kita ambil dari Doni Salmanan, kita buang positifnya, kita buang negatifnya, kita ambil positifnya. Nah itu. Alhamdulillah, berapa menit nih gue ngecoblak? 48 menit 48:34. Aduh, ada gak sih YouTuber yang ngebacot sampai 48 menit, anjing? Capek loh guys, ngebacot ini tuh harus punya otak, anjay. Masa kalian gak mau nonton sih, anjay? Nonton dong, masa gak mau nonton? Kalian ini gimana sih? Gue udah capek, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan abang gue udah ngomong tadi masalah video ini FYP atau enggak, udah gimana nanti aja ya. Pokoknya kita harus saling mendoakan, semoga kalian bisa rezekinya makin banyak, rezekinya makin Allah berikan kesehatan, amin. Dan semoga Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah kepada Anda semua, amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Guys, ini gue bener-bener nangis ya. Gue nggak mau nangis
sebenarnya. Tapi gimana gue nginget-nginget almarhum ya pasti gue nangis guys. Gue gini ya, buat apa kita nangisin orang meninggal, pasti kita bakal mati, benar gak? Iya, oke. Guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Gak apa-apa kalian mau ngeritik gua, kalian mau ngehina gua, gak apa-apa. Gua senang gitu kalau gua dihina, ya pahala gua makin banyak lah. Tapi kalau kalian ngehina gua harus ada bahasa, jangan ya kata lu kan lu tuh paling suka dihina. Ya kalau lu ngehina gue ngomongin anjing goblok mah gue gak nerima dong anjing. Ya, terima kasih guys ya yang udah nonton. Semoga kalian bisa banyak rezekinya, sehat selalu badannya. Amin. Thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua ada kesayangan aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang kuat di dunia ini, kekuatan hanya milik Allah SWT. Dadah.